Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kelompok kami. Kami dari Rancang Rupa, kelas B dengan mata kuliah praktikum pemrograman 2. Di sini kami membuat aplikasi Java Swing, Classing App. Lalu selanjutnya untuk memperkenalkan anggota kelompok dan job desk-nya, yang pertama ada saya sendiri selaku ketua, yaitu Emeralda Ifatudiana dengan NPM 233040065 dengan job desk mengerjakan MVC pendaftaran dan report PDF. Lalu selanjutnya ada Haifaz Zahira Ramdan sebagai anggota dengan NPM 233040051 dengan job desk mengerjakan MVC peserta. Lalu ada Ellen Aprida Zalmi dengan NPM 233040061 dengan job desk-nya adalah mengerjakan MVC kursus. Yang terakhir ada Iqbal Nur Fikri dengan NPM 233040086 dengan job desk mengerjakan MVC pengajar. Selanjutnya, latar belakang kenapa kami mengembangkan aplikasi ini. Diawali dengan masalah di mana masih ada kursus yang melakukan pencatatan manual dan tidak terpusat sehingga menyebabkan adanya kesulitan dalam pelacakan data, kesulitan dalam pembuatan laporan, serta adanya potensi inkonsistensi data. Untuk memecahkan masalah tersebut, kami menciptakan solusi yaitu dengan mengembangkan aplikasi ini dalam mengelola seluruh data penyelenggara kursus, yaitu solusi yang lebih terkomputerisasi dengan tujuan utamanya adalah menyediakan sistem pencatatan yang terpusat, yang terstruktur, dan dapat diakses melalui antarmuka desktop, serta menggantikan pencatatan manual. Lalu, apa itu classing? Yaitu, classing adalah aplikasi desktop yang dibangun untuk menggunakan bahasa pemrograman Java dengan antarmuka grafis Java Swing. Aplikasi ini didukung oleh sistem database MySQL untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Ada fitur apa saja? Yang pertama ada kelola data master, kontrol penuh atas data kursus, peserta, dan data pengajar. Selanjutnya ada kelola pendaftaran. Ini adalah fitur inti yang merupakan proses bisnisnya untuk mendaftarkan peserta dengan kursus tertentu. Selanjutnya ada fitur laporan PDF yang bisa ekspor otomatis laporan pendaftaran dan jadwal kursus untuk peserta. Selanjutnya, di struktur menu, nantinya akan muncul halaman dashboard dulu pertama, yang ada menu kursus, menu peserta, menu pengajar, dan menu pendaftaran. Untuk menu laporan akan ada di dalam menu pendaftaran berupa button report. Selanjutnya, mari langsung melakukan demo. Berikut adalah aplikasi classing yang kami buat. Di sini ada halaman dashboard sesuai yang Hmm. tadi dipresentasikan. Pertama ada menu pengajar, menu kursus, peserta, dan menu pendaftaran. Untuk penjelasan menu pengajar dan demonya akan saya serahkan kepada Iqbal Nurfikri. Mohon dinyalakan. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan menu pengajar pada aplikasi Klasin. Menu ini digunakan untuk mengelola seluruh data pengajar yang terlibat dalam kegiatan kursus. Nah, fungsi utama dari menu pengajar ini sebagai data master, yang artinya data pengajar ini akan digunakan dan dihubungkan dengan menu lain, khususnya menu kursus. Baik, di sini terdapat 5 fitur, ada fitur tambah, ubah, hapus, clear, dan juga refresh. Baik, kita akan langsung ke fitur tambah. Nah, untuk menambah data pengajar baru, cukup mengisi form yang tersedia di sebelah kanan. Baik, kita akan isikan dulu nama pengajarnya, Iqbal. Untuk keahliannya, matematika. Untuk nomor HP-nya, 0858. Untuk alamatnya, Jalan Sadu Kidul. Oke, oke, oke. Nah, sip. Setelah semua data diisi, kita tinggal menekan tombol tambah. Nah, kemudian sistem akan menyimpan data tersebut ke database dan langsung menampilkannya di tabel. Bagaimana jika kita mengosongkan satu field? Coba untuk mengisikan ulang data dengan nama nama Dimas. Misalkan bahasa Indonesia untuk keahliannya. Untuk nomor HP-nya 0858. Nah, ketika kita klik tombol tambah, maka akan muncul eh, semua kolom wajib diisi. Nah, bagaimana jika kita tidak mengisi dua field? Oke, coba. Nah, coba klik tambah. Oke, maka tetap harus wajib diisi untuk semuanya. Baik, kita ke fitur ubah. Nah, jadi untuk mengubah si data pengajar ini cukup untuk kita mengklik salah satu ID-nya. Misalkan untuk keahliannya diubah menjadi bahasa Indonesia. Klik ubah.
Nah, maka data akan berubah untuk keahliannya yang tadinya matematika jadi bahasa Indonesia. Terus untuk ubah juga, jika kita ingin menghapus misalkan nomor HP nih untuk di data yang ID3, coba untuk hapus nomor HP ini, klik ubah. Nah, maka ini untuk kolomnya wajib diisi semua ketika kita ingin mengubah datanya. Baik kita ke fitur hapus. Untuk fitur hapus, kita bisa mengklik salah satu ID juga. Klik misalkan yang nomor 3. Nah, sip. Klik tombol hapusnya. Maka akan muncul pesan seperti yakin akan hapus data ini. Pencet yes. Baik, ketika udah menekan tombol yes, maka akan hilang datanya. Selanjutnya kita akan ke fitur clear. Mungkin boleh salah satu ID-nya diklik. Fitur ini berguna ketika kita ingin membatalkan proses input atau edit data tanpa menyimpan perubahan. Klik tombol clear. Seperti itu. Dan juga terakhir ada tombol refresh. Nah, kalau tombol refresh ini eh, berfungsi untuk memuat ulang data dari database dalam tabel. Jadi, di fitur refresh ini memastikan data yang ditampilkan selalu dalam kondisi yang terbaru atau terupdate. Nah, seperti itulah. Oke, baik. Sekian untuk yang menu pengajar. Dilanjutkan kepada menu kursus, yaitu Ellen Aprida Zalmi. Silahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan menu kursus yang ada di aplikasi Classing. Jadi, sebelumnya menu ini tuh dirancang untuk memudahkan admin dalam mengelola jadwal belajar. Nah, untuk atribut-atribut yang ada di sini itu, kita punya beberapa form input dengan beberapa atribut seperti mata pelajaran, materi, terus kemudian ada hari, pengajar, kemudian ada, maaf, untuk hari dan pengajar itu kami menggunakan drop down atau combo box agar data lebih konsisten, dan juga untuk jam kita menggunakan formatnya jam menit. Oke, sekarang kita coba masukin datanya dulu ya. Misalnya kita masukin kursusnya hmm, bahasa Indonesia. Terus untuk materinya kita masukin kata baku. Nah, untuk pengajarnya bebas, mau siapa. Harinya, oke. Harinya itu misalnya Selasa. Terus untuk jam mulai ini kita masukin misal 08.00 sesuai formatnya ya. Nah, untuk jam selesainya misal 08.30. Nah, kemudian kita klik tambah. Oke, bisa dilihat ya, datanya sudah berhasil ditambah. Oke, next-nya. Oke, nah coba kita cek lagi yang ID 3 itu, mata pelajaran bahasa Indonesia, diklik lagi. Oke, nah sekarang misal kita mau ganti mapelnya, mata pelajarannya itu kita ganti jadi biologi. Ya, materinya misal belajar karnivora gitu. Nah, terus kita pencet ubah. Ya, simpan perubahan data ini kita klik ya. Oke, datanya berhasil diupdate. Kemudian, nah, udah berubah. Kemudian kita coba hapus deh si biologi itu. Kita hapus. Kita klik, terus kemudian kita pencet button hapus. Ya, hapus data ini ya. Nah, kemudian kita untuk ke button clear itu, coba kita tekan yang English Conversation. Jadi dua. Nah, ini untuk button clear tuh ya, untuk membatalkan input maupun edit yang tengah berlangsung, coba aja diklik clear. Nah, oke. Terus kalau button refresh itu, karena tadi kita udah ngapus mata pelajaran biologi, refresh itu supaya di database-nya nanti si biologi, mata pelajaran biologi itu juga terhapus. Nah, sekarang kita coba tes validasinya ya. Misalnya,
Kita coba coba isi mata pelajaran sama materinya bebas deh. Oke, udah. Coba kita langsung tambah. Nah, itu muncul ya. eh, Kalau ada message, mata pelajaran, materi, dan jam wajib diisi. Jadi memang setiap kolom itu harus diisi. Oke, coba sekarang kita klik OK. Kita coba isi jam mulainya, misal jam 07.00. Nah, untuk jam selesainya misal 05.00. Nah, coba kita klik tambah. Nah, itu nggak bisa ya, karena jam mulainya itu harus sebelum jam selesai. Oke, mungkin validasi terakhir. Kita coba lagi. Misalnya untuk jamnya, coba jam mulainya kita nggak pakai titik dua. Hapus titik duanya. Ah ya, coba tambah. Fish. Nah, itu. Gunakan format jam, hour, minute. Jadi nggak bisa ya kalau tanpa titik dua. Jadi bisa dipastikan untuk menu kursus ini format datanya harus sesuai. Sekian dari saya. Oke, baik. Em, Sekian untuk yang menu kursus. Dilanjutkan ke menu peserta. Menu peserta oleh Haifa Zahirah Ramdan. Silahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan peserta dari kelas ini. Di bagian peserta ini bertujuan untuk memudahkan pengelola data peserta, mulai dari menambah, mengupdate, menghapus, hingga menampilkan data peserta. Baik, di sini form digunakan untuk memasukkan data peserta. Misalnya, nama peserta diisi dengan Emeralda. Lalu nomor HP-nya 0877 68 998. Lalu alamat Jalan Setiabudi nomor 88. Lalu tekan tombol tambah. Oke. Sistem akan melakukan validasi, seperti memastikan semua kolom terisi dan nomor HP hanya berisi angka dengan panjang tertentu. Jika validasinya benar, itu maka data akan disimpan dan muncul di tabel. Lalu, jika ada yang tidak terisi, misalnya nama tidak terisi, terus nomor teleponnya diisi dengan nomor telepon dengan panjang 13 sampai 15, 8 sampai 13. Lalu alamatnya diisi Jalan Setiabudi nomor 83. Lalu tekan tombol tambah, akan muncul notifikasi semua kolom wajib diisi. Jika eh, dua-duanya ada yang tidak terisi, misalnya nama peserta dan alamat tidak terisi, lalu tekan tombol tambah, nah akan muncul juga seperti ini. Dan jika nomor HP-nya kurang dari 8 huruf, itu akan muncul pesan. Lalu jika nomor telepon diganti dengan huruf juga, akan muncul pesan seperti tadi. Oke. Lalu ada tombol ubah. Itu bisa dipencet yang ID 4, yang Emeralda. Nah, itu bisa mengubah misalnya alamatnya jadi nomor 83. Ya, ubah. Oke. Dan langsung terganti di dalam tabel. Lalu, jika kita ingin menghapus salah satu dari data yang di tabel ini, kita pencet lagi nomor 4.
Lalu pencet tombol hapus. Yes. Oke. Nah, akan terhapus dalam tabel. Lalu, jika tombol tombol clear digunakan itu untuk mengosongkan input tanpa mempengaruhi data di dalam database. Misalnya, kita akan meng-clear yang ID 3. Klik ID 3-nya, lalu kita pencet clear, itu akan hilang form-formnya, tapi tidak akan mengubah di dalam database. Nah, lalu, eh, tombol refresh itu digunakan untuk memuat ulang data dari database ke tabel, sehingga memastikan data yang ditampilkan selalu terbaru. Ya. Baik, sekian untuk yang menu peserta. Dilanjutkan dengan menu pendaftaran, yaitu oleh saya. Di pendaftaran ini, tujuannya adalah untuk membangun relasi antara peserta dan kursus, di mana jika kita hubungkan dengan proses bisnisnya, maka ini seperti mendaftarkan peserta ke kursus tertentu. Misalnya, kita akan coba menambahkan peserta Budi Santoso untuk mendaftar ke kursus matematika karena dia belum mendaftar. Untuk tanggal daftar bisa dikosongkan karena nanti akan digenerate secara otomatis. Namun, jika ingin eh, menuliskan secara manual, memasukkan secara manual, itu boleh. Kita akan langsung klik tambah, maka pendaftaran berhasil ditambahkan. Lalu, jika kita memasukkan peserta dan kursus yang sudah terdaftar sebelumnya, maka akan muncul message peserta sudah terdaftar pada kursus tersebut sehingga mengurangi adanya redundan pada data. Oke. Selanjutnya, kita akan coba fitur hapus. Misalnya, kita klik Budi Santoso. Kita klik hapus, maka akan muncul data berhasil dihapus. Tombol clear ini jika kita mengisikan data Siti Rahma pada English Conversation, lalu klik clear, akan kembali seperti defaultnya. Untuk refresh ini memastikan sistem kami untuk selalu mengambil database terbaru dari database yang sudah kami buat. Ketika diklik refresh, maka akan otomatis memperbarui. Selanjutnya ada menu laporan yang ada di dalam button report. Ketika diklik, maka akan muncul antarmuka report pendaftaran seperti ini. Yang pertama ada menu report per peserta, yang kedua ada report semua pendaftaran dengan periode tertentu. Untuk report per peserta ini gunanya lebih ke untuk jadwal kursus per peserta. Semisal kita ingin ekspor untuk Andi Pratama. Ketika diklik, maka akan muncul message PDF berhasil dibuat di folder reports. Semua PDF reports yang dibuat akan otomatis masuk ke folder ini. Jika folder ini sebelumnya tidak ada, maka akan dibuat secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya kita cek di folder reports, kan ada jadwal peserta 1. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, itu report semua pendaftaran. Ini untuk arsip dan dokumentasi bagi penyelenggara kursus, semisal kita ingin ekspor untuk laporan periode pendaftaran dari 2025, bulan 1, tanggal 1, sampai 2026, bulan 1, tanggal 1, kita ekspor, maka akan tersimpan juga di folder reports. Ketika kita cek, maka akan muncul seperti ini. Sekian untuk penjelasan dari sistem kami. Di sini juga ada tombol back untuk kembali ke menu pendaftaran kursus. Baik, kiranya cukup untuk presentasi mata kuliah praktikum pemrograman tugas besar kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.